Logika matematika. Logika matematika merupakan salah satu pelajaran dalam matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Lebih jelas materi logika matematika, mari kita membahas bersama-sama. Pernyataan. Pernyataan merupakan suatu kalimat yang bernilai benar atau salah, namun tidak keduanya. Sedangkan suatu kalimat dikatakan bukan pernyataan jika kita tidak dapat menentukan apakah kalimat tersebut benar, salah, atau bersifat relatif. Dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Sedangkan pernyataan terbuka merupakan pernyataan yang belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Contoh, 8 plus 2 sama dengan 10 merupakan pernyataan tertutup yang bernilai benar. 4 dikali 6 sama dengan 20 merupakan pernyataan tertutup yang bernilai salah. 5A plus 10 sama dengan 40 pernyataan terbuka, ya karena harus dibuktikan kebenarannya. Jarak Jakarta sampai Bogor adalah dekat, bukan pernyataan, karena dekat itu relatif. Ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi didefinisikan sebagai sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula, seperti dalam tabel kebenaran tersebut. Coba kalian perhatikan, ya, itu artinya jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran bernilai salah. Pun sebaliknya, jika pernyataan bernilai salah, maka ingkaran bernilai benar. Selanjutnya yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk merupakan pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Pernyataan majemuk di dalam logika matematika terdiri dari disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Yaitu konjungsi. Konjungsi dilambangkan dengan huruf V kebalik. Jadi konjungsi itu ialah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut dengan konjungsi. Konjungsi dapat dilambangkan dengan P dan Q. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. P dan Q. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, P dan Q akan bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, P dan Q akan bernilai salah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi dilambangkan dengan huruf V. Disjungsi adalah suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi. Disjungsi dapat dilambangkan dengan P atau Q. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. Jika P bernilai benar, Q bernilai benar, P atau Q akan bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, P atau Q akan bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai benar, P atau Q akan bernilai benar. Jika P bernilai salah, Q bernilai salah, P atau Q akan bernilai salah. Dari
tabel berikut dapat disimpulkan bahwa konsep disjungsi hanya akan bernilai salah jika keduanya atau kedua pernyataan P dan Q itu salah. Kita dapat lihat tabel dari ingkaran atau negasi dari disjungsi. Cara pengerjaannya itu seperti tadi. Kita lihat terlebih dahulu nilai P dan Q. Jika nilai P bernilai benar, maka negasinya itu akan bernilai salah. Itu sama pengerjaannya seperti tadi. Jika ingin mengerjakan yang negasi P atau Q, kita lihat terlebih dahulu P atau Q-nya terlebih dahulu, yaitu P atau Q bernilai benar, maka jika dinegasikan akan bernilai salah, dan seterusnya. Implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi tanda panah. Misalkan F pernyataan, F implikasi I dibaca jika F maka I. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. F benar-benar salah-salah, I benar-salah benar-salah. F implikasi I benar salah benar-benar. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar, namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Contoh, jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Jika betul Budi sembuh, lalu Budi masuk sekolah, Budi telah melakukan hal yang benar. Namun, jika Budi sembuh, namun dia tidak sekolah, Budi telah berbuat salah karena mengingkari janjinya. Lalu, bagaimana jika Budi belum sembuh? Perhatikan bahwa Budi hanya berjanji masuk sekolah jika dia sembuh. Akibatnya, jika dia masih belum sembuh, tidak masalah bagi Budi untuk masuk sekolah ataupun tidak, karena tidak melanggar janjinya. Diimplikasi, suatu pernyataan pada F dan I dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika sehingga membentuk pernyataan majemuk. F jika dan hanya jika I yang disebut diimplikasi yang dilambangkan dengan F I berikut adalah tabel kebenaran diimplikasi. V benar-benar salah-salah, I benar salah benar-salah. F diimplikasi I benar salah salah benar. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep diimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan F dan I bernilai sama, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah. Contoh, ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Sebaliknya, jika ayah tidak mendapatkan gaji, maka ayah sedang tidak bekerja. Dan jika ayah tidak bekerja, maka ayah tidak mendapatkan gaji. Pernyataan bersyarat variasi. Yang pertama adalah converse. Converse adalah perubahan dari suatu sistem ke suatu sistem yang lain. Pernyataan Q jika maka P disebut converse dari P jika maka Q.
Inverse adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataan ingkaran P jika maka ingkaran Q disebut inverse dari P jika maka Q. Yang ketiga adalah kontraposisi. Pernyataan ingkaran Q jika maka ingkaran P disebut kontraposisi dari P jika maka Q. Yes. Contoh, implikasi dari jika hati tenang, maka kita senang. Konversnya adalah jika kita senang, maka hati tenang. Inversnya adalah jika hati tidak tenang, maka hati tidak senang. Kontraposisinya adalah jika kita tidak senang, maka hati tidak tenang. Nya adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Premis 1, P jika maka Q, premis 2, P, maka konklusinya adalah Q. Contoh, premis 1, jika harga naik, maka permintaan turun. Premis 2, harga naik, konklusinya adalah permintaan turun. Yang kedua adalah modus talent. Premis 1, P jika maka Q, premis 2 adalah ingkaran Q, maka konklusinya adalah ingkaran P. Contoh, premis 1, jika harga naik, maka permintaan turun. Premis 2, permintaan naik. Konklusinya adalah harga turun. Yang terakhir adalah silogisme. Premis 1, P jika maka Q, premis 2, Q jika maka R. Maka konklusinya adalah P jika maka R. Contoh, premis 1, jika harga naik, maka permintaan turun. Premis 2, jika permintaan turun, maka pasar sepi. Konklusinya adalah jika harga naik, maka pasar sepi.